Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadal yaumul arbi'a 12 Februari 2025 bertepatan dengan 13 dari bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari dari Kitabul Ilm. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang keadaan ilmu di masa yang akan datang menjelang hari kiamat. Maka ilmu itu akan diambil oleh Allah Jalla wa'ala sehingga tersebar kebodohan di kalangan kaum muslimin dan tersebar kemaksiatan. Maka sebelum kita masuk kepada hadis, dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan. Kullukum au haula awalan Abu Uwais, Abu Rafiq wa iyali. Saya tiba dah. Wa anta. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn al-Ala, haddatsana Muhammad ibn Usama, an Buraidah ibn Abdullah, an Abi Burda, an Nabi Musa, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Mathalu ma ba'athani Allahu bi minal huda wal ilmi kamathalil ghaithil katsir asaba ardon, fa kana minha naqiyatun qabilatil ma, fa ambatatil kala wal usba al kathir wa kanat minha ajadibu amsakatil ma fa nafa'ahu Allah bihan nas fasharibu wa saqa wa zara'u wa asabat minha ta'ifatan ukhra innama hiya ki'anun la tumsiku ma wa la tunbitu kala kadzalika mathalu man faqihu fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bihi fa'alima wa 'allama kamathalu man lam yarfa bidzalika ra'san wa lam yaqbal huda Allah alladhi ursiltu bihi qala Abu Abdillah qala Ishaq wa kana minha ta'ifatun qayyalatil ma' qa'unya luhul ma wasafsafu al-mustawi minal ard. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, hadatsana Muhammad ibn al-Ala qala hadatsana Ahmad ibn Usama an Buraid an Abi Burda an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Mathal ma ba'athani Allah min al-huda wal 'ilm كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوى من الأرض. لا يحتاج إلى هذا القول. خلاص انتهى من قول النبي. خلاص.
بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء وأنبت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها أجانب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي كيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقهه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يدفع بذلك رأسا ومن لم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad ibn Ala qala haddatsana Hammad ibn Usama an Burda ibn Abdullah an Abi Burda an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalu ba'athani Allah bihi min al-huda wal 'ilmi kamathali ghaythil kathir asaba ardha فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلال والعشب الكثير وكانت منها أجرب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي كيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلالا فذلك مثل من فقيه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة قال عن بردة ابن عبد الله عن أبي بريد عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلا والعشب الكثير وكانت منها أجاديب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفع ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بردة بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قابلة الماء فأنبت الكلا والعشب الكثير وكانت منها أجاليب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك الماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في الدين ونفع ما بعث الله به فعمل وعمل ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسل به. Bismillah, alhamdulillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitabihil ilm haddatsana Imran ibn Maisarah
haddatsana Abdul Waris an Abi Tayyah an Anas ibn Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu wa yushrabal khamru wa yadharuz zina. Maka hadis ini hadis yang berhubungan dengan kitabul ilm, datang dengan sanad yang ali, datang dengan sanad yang tinggi, di mana dari Imam Al-Bukhari kepada Nabi Muhammad hanya membutuhkan 4 sanad. Yang pertama Imran ibnu Maisarah, maka Imran ibnu Maisarah Abul Hasan Al-Minqari Al-Basri, dan dia hidup di tabaqah yang ke-10. Dan adapun kedudukan beliau di ilmi jarhi wa ta'dil, maka beliau telah ditautsik oleh Imam Ad-Daruqutni dan yang lainnya. Begitupun Ibnu Hibban memasukkannya di kitab As-Siqat, namun tidak menjadi poin. Yang menjadi poin adalah pentausikan dari Ad-Daruqutni. Maka rawi ini rawi yang thiqah. Gurunya Imam Al-Bukhari, Imran ibnu Maisarah Al-Minqari, disikohkan oleh Ad-Daruqutni. Kemudian meriwayatkan haddatsana Abdul Waris. Maka Abdul Waris di sini dia Abdul Waris ibnu Sa'id Abu Ubaidah At-Tannuri Al-Basri. Maka 2 dari perawi ini berasal dari Basrah. Dan kedudukan beliau di atas derajat thiqah. Dan beliau mempunyai sedikit syubhah dari pemahaman Al-Qadar. Dan beliau hidup di tabaqah as-saminah. Dan tabaqah as-saminah adalah tabaqah al-wusta dari para itba at-tabi'in. Maka disinilah kenapa bisa sanadnya ali, karena gurunya Imam Al-Bukhari Ibnu Maisarah Imran di tabaqah yang ke-10 meriwayatkan Abdul Waris Ibnu Sa'id di tabaqah yang ke-8. Dan kedudukan Abdul Waris Ibnu Sa'id di atas derajat thiqah seperti disebutkan oleh Al-Hafidz thiqatun sabtun, dan juga Ad-Dhahabi mengatakan mukri'un fasihun sabtun salihun. Adapun permasalahan dia menganut pemikiran Qadariyah, maka bisa jadi, namun setelah itu bertobat. Yang jelas disebutkan oleh para ulama dia mempunyai sedikit pemikiran itu, namun tidak berpengaruh, sehingga masih diambil kitabnya, hadisnya, atau bisa jadi dia bertaubat. Adapun Al-Hafidz menjazmkan mengatakan rumya bil qadar walam yathbut anhu. Dia dituduh sebagai berpemahaman Al-Qadari dan tidak benar. Adapun ucapan para ulama dalam jarh wa ta'dil, maka berkata Ibnu Sa'ad kana thiqatun hujjah, bahwa dia di atas derajat thiqah. Thiqatun hujjah maknanya imam. Berkata An-Nasa'i thiqatun sabtun, maka di atas derajat thiqah. Thiqatun sabtun. Dan berkata Yahya Ibnu Sa'id Al-Qattan, maka disebutkan maka jika datang khilaf di antara murid-murid dari para penuntut ilmu, maka tidaklah kita mengedepankan seseorang pun kecuali Abdul Waris. Maka Abdul Waris bagi
Yahya ibnu Sa'id al-Qattan, dia di atas derajat sikoh. Sikotun sabtun. Dan Imam Ahmad ditanya tentang Abdul Waris. Maka dia katakan salihun fil hadis. Dia hadisnya baik. Kemudian meriwayatkan dari Abu Tayyah. Dan Abu Tayyah masyhur bil kuna wa huwa Ad-Dubai Al-Basri. Dan Ad-Dubai Al-Basri dia hidup di tabaqah yang kelima. Dan tabaqah yang kelima adalah tabaqah dari para tabi'in yang kecil. Dan Abu Tayyah namanya Yazid ibnu Humaid Abu Tayyah, masyhur dengan kunyahnya Al-Basri Ad-Dubai. Dan dia kedudukannya di atas derajat sikoh dari a'immah min a'immati al-muhaddisin. Maka berkata Imam Ahmad, sabtun sikotun sikoh. Maka di sini Imam Ahmad menyifatkannya dengan 3 sifat. Sabtun, sikotun, sikotun. Maka ini menunjukkan bahwa dia di atas dari derajat yang sangat kuat. Yang ngantuk tidur bawa bantal. Mana bantalnya? Daripada wudu dingin, mendingan tidur. Maka Imam Ahmad telah mengatakan di atas derajat sikoh, dan berkata Ibnu Ma'in dan Abu Zur'ah dan Nasa'i adalah sikoh. Dan berkata Ibnu Sa'ad, kana sikotun walahu ahadis. Maka di sini 2 rawi dalam keadaan Imam Abu Tayyah dan Abdul Waris, dan 1 rawi dalam keadaan sikoh. Adapun as-sahabi yang diriwayatkan di sini Anas ibnu Malik. Maka Anas ibnu Malik seorang sahabi yang sogir dan umurnya panjang. Inilah dari penyebab juga kenapa Imam Al-Bukhari hanya 4 sanad kepada Nabi, karena periwayatan Abu Tayyah yang mana dia tabi'i shagir bertemu dengan Anas ibnu Malik. Maka ini menjadikan sanadnya menjadi ali, hanya 4 sanad. Karena Anas ibnu Malik sahabi shagir dan Abu Tayyah tabi'i kecil sempat duduk dengan beliau. Maka ini yang menyebabkan sanad ini menjadi ali. Maka sanad yang paling tinggi dari Imam Al-Bukhari adalah dengan 4 rawi ini. Dan sanad yang paling rendah bisa 7 sampai 8 hadis. 8 rawi. Kemudian siapa Anas ibnu Malik? Telah terulang bahwa dia seorang sahabi yang shagir, yang mana Nabi Muhammad datang ke Madinah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana didapati di Sahih Muslim ibunya Anas, Ummu Sulaim, membawa Anas kecil yang masih usia 10 tahun seperti Muhammad di sini. Terbayang dituntun oleh ibunya, dikatakan, ya Rasulullah, hada Unais shagir. Wahai Rasulullah, ini Anas kecil. Ambillah menjadi pembantu bagi kamu. Maka Anas yang kecil itu menjadi pembantu Nabi, ikut membawakan air. Ma'ruf di zaman dulu belum ada air dari pam ataupun air dari sumur. Maka Nabi dulu butuh untuk mencuci pakaiannya dan juga untuk mencuci dari perkakas-perkakasnya setelah makan. Maka butuh air dan butuh membersihkan dari rumahnya dan seterusnya.
Maka jadilah Anas kecil pembantu. Dan pembantu yang paling baik di dunia adalah membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan menjadi TKI atau TKW. Dan Anas ibnu Malik hasil dari kecerdikan ibunya, walakin ud'ulahu ya Rasulullah. Namun please doakan dia wahai Rasulullah. Maka akhirnya didoakan oleh Nabi. Allahumma tawwil umrahu. Allahumma katsir amwalahu. Wahai Allah, berikan harta yang melimpah. Dan berikanlah anak yang banyak. Dan berikanlah umur yang panjang. Maka di riwayat Muslim berkata Anas mempersaksikan bahwa doa Nabi mustajab kepada dirinya. Faqala Anas fi sahih Muslim, wallah inna amwali lakatsir. Lam huna lamu taukid. Demi Allah bahwa hartaku sangat banyak. Dan berkata juga fa inna aulad ataupun fa inna ibni balago ila mi'ah wa isrun. Maka mencapai 120 anak. Dan makna anak di sini bisa dikatakan juga dengan cucu. Namun cucunya tidak begitu banyak. Yang jelas dia sendiri anaknya banyak. Maka ini menunjukkan banyak istri. Kalau istrinya satu bisa 120 melahirkan. Tidak bisa. Bagaimana melahirkan satu istri 120? Tapi banyak istrinya ditambah dengan sabaya di zaman dulu. Dari bekas perbudakan dibebaskan. Ataupun masih dalam keadaan budak. Bisa dijadikan selain dari istri di zaman dulu. Dan juga dari hasil peperangan mendapatkan sabaya dari rampasan perang. Alhasil itulah keadaan Anas ibnu Malik yang mempunyai anak yang banyak. Adapun tentang usianya disebutkan oleh Humaid dan dia murid dari Anas. Dikatakan inna Anasan umruhu mi'ah illa sanah. Bahwa Anas itu usianya mi'ah illa sanah. 99 tahun. Maka inilah keutamaan Anas ibnu Malik dan yang meriwayatkan hadis karena rawi-rawi setelahnya dari para tabi'in shogir bertemu dengan Anas. Inilah yang menyebabkan sanad Ali. Kebetulan Imam Al-Bukhari mengambil dari sanad-sanad yang Ali kepada Anas. Seperti Ibnu Maisarah Imran di tabaqah yang ke-10. Meriwayatkan dari Abdul Warith Ibnu Sa'id Ibnu Dakwan di tabaqah yang ke-8. Dan Abdul Warith meriwayatkan dari Abu Tayyah di tabaqah yang ke-5 atau ke-6. Kemudian setelah itu meriwayatkan dari Anas ibnu Malik. Ini yang menyebabkan sanadnya Ali karena Abu Tayyah sampai dari Basrah datang ke Madinah untuk berguru kepada Anas ibnu Malik. Maka inilah keutamaan Anas ibnu Malik dan dia menjadi minal muksirin fi riwayatil athar. Menjadi orang ketiga yang paling banyak hadisnya. Maka orang pertama siapa? Abu Hurairah, summa yalihi Ibnu Umar. Abu Hurairah dan yang kedua Abdullah ibnu Umar. Dan yang ketiga Anas ibnu Malik. Karena dia banyak duduk bersama Nabi, banyak mengambil hadis karena dia pembantu dari Nabi. Kemudian dari Anas ibnu Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna min asyratis saah, bahwa dari tanda-tanda alamat datangnya hari kiamat tentunya bukan alamat yang sangat dekat. Maka alamat kiamat ada alamat kubro. Alamatul kubro maknanya sudah sangat dekat. Dan ada alamatus sugro. Dan ini dohirnya alamatus sugro.
Apa itu? An yurfa'al ilmu wa yathbuta al jahlu. Maka ilmu itu akan diangkat. Maka kalau ilmu diangkat akan merajalela kebodohan di muka bumi. Maka pertanyaannya di sini, bagaimana diangkat ilmu oleh Allah Jalla wa'ala? Maka diangkatnya berbagai ragam. Pertama, dialamati as-sughra dengan dimatikan para ulama. Maka para ulama setiap zaman, setiap waktu pasti ada. Sesuai hadis at-Taifah al-Mansurah, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum wa khadalahum ila yaumil qiyamah wa hum dhahirun. Maka akan ada selalu setiap zaman, anytime, anywhere, yang mana dia itu dalam keadaan belajar dan mengajari manusia dan berdakwah kepada Allah. Taifah al-Mansurah ini dilindungi oleh Allah dari orang-orang kafir, musyrik dan munafikin dan orang-orang ahli bid'ah di zamannya yang ada. Sesuai janji Allah, ila yaumil qiyamah wa hum dhahirun. Mereka akan selalu ada sampai hari kiamat. Maka At-Taifah al-Mansurah ada di menjelang hari kiamat. Lalu Allah Jalla wa'ala mengangkat ilmu dengan dimatikannya mereka para At-Taifah al-Mansurah. Karena At-Taifah al-Mansurah mereka para ulama seperti tafsir Ali Ibnul Madini dan juga tafsir Al-Bukhari di sahihnya. Dikatakan man haula hum ulama. Mereka At-Taifah al-Mansurah ulama, hidup di berbagai zaman, baik di negeri Arab atau di negeri Ajam. Maka seperti di zaman now ada At-Taifah al-Mansurah yang berdakwah di berbagai negeri. Tidak mesti di Arab, tapi di Ajam. Bisa jadi di Eropa ada At-Taifah al-Mansurah yang mengajar di sana. Dan ada juga di Indonesia dan ada juga di negeri Afrika dan yang lainnya. Maka di dalam hadis ini disebutkan innallaha la yaqbidul ilma intizaan yantazi'uhu minan nas. Maka yang diinginkan dengan hadis tadi bahwa Allah mengangkat ilmu au yurfa'ul ilmu, maka diangkat ilmunya itu yang pertama dengan dimatikan para ulama. Maka para At-Taifah al-Mansurah meninggal. Dan ini merupakan kesedihan bagi orang-orang yang hidup di zamannya. Maka mana ilmu-ilmu para alim ulama tidak bisa dibayar dan diganti dengan cepat. Seperti instan pingin kopi, maka hanya sekedar 5 menit siap saji. Maka para ulama jika diangkat oleh Allah meninggal, siapa gantinya? Butuh waktu yang panjang. Apalagi para ulama seperti Jibal, seperti di zaman kita dulu. Waktu kita belajar di Yaman, kita dapati di tahun 1999 sampai 2001, kita dapati meninggal 4 imam dalam waktu yang hampir bersamaan. Pertama meninggal Asy-Syaikh Al-Albani Al-Muhaddis, imam di zamannya. Kemudian meninggal setelah itu Ibnu Baz rahimahullah, imam di zamannya. Orang yang buta tetapi hafalannya sangat kuat dan diberikan taufik oleh Allah menjawab dari fatwa-fatwa dengan mudah. Padahal dia buta. Qala Allah, qala Rasul. Maka dijadikanlah dia kibar mufti di Saudi dalam keadaan buta. Dan yang ketiga, Syekh kami Mukbil Al-Wadi'i, imam muhaddis dan mempunyai keutamaan yang tidak diberikan oleh Allah di zamannya, menjadi mujaddid. Apa? Dakwah.
Maka dakwahnya tersebar pada saat itu. Kita dari murid-muridnya dia pada saat itu mendapati 3.500 murid. Dan di zaman setelahnya sekitar 5.000-an. Maka dakwah beliau sangat tersebar. Dan Yaman pada saat itu di utara, di Yaman Utara dan Yaman Selatan. Yaman Utara dikuasai oleh Asyiah. Dan ini musuh bebuyutannya Syekh kami Mukbil. Berapa kali dia dipenjara karena perbuatan orang-orang Syiah ini. Dan juga di Yaman Selatan, seperti di Hadramaut, kelompok As-Sufi dari Tarim dan yang lainnya. Dan juga di Aden, masih Yaman Selatan, dipegang oleh orang-orang Syuyu'iyah atau komunis. Maka pada saat itu Yaman, sebelum datangnya Syekh Mukbil berdakwah, itu di Yaman Utara dan Yaman Selatan selalu perang. Dan alhamdulillah setelah mulai datang dakwah Syekh Mukbil, maka Allah menjadikan aman dan berbondong-bondong para penuntut ilmu datang ke Dammaj, desa kecil. Jauh dengan desa kita di Blok B ini. Ada listrik. Dan juga alhamdulillah banyak pasar di sini. Di sana mau masuk ke Dammaj harus melewati jalan-jalan yang the long and winding road. Apa maknanya? Jalan panjang yang susah, terjal, berbatu-batu. Tidak ada aspal. Antara gurun pasir dengan batu-batu yang terjal. The long and winding road. Jalan yang panjang dan susah dan sukar. Namun Allah jadikan hati-hati manusia semuanya bercita-cita ke sana. Afidatan minan nas tahwi ilaihim. Seperti doa Ibrahim, Allahumma ja'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Begitupun semua yang namanya para penuntut ilmu bercita-cita untuk duduk di depan Imam Mukbil. Maka ada berbondong-bondonglah orang-orang yang belajar ke sana. Maka pada saat itu dimatikan Syekh kami Mukbil, yang ketiga dari kibar ulama, para a'immah, dan yang keempat Ibnul Utsaimin. Maka di tahun-tahun duka itu banyak kehilangan para ulama, berapa ilmu yang hilang dan akhlak yang mulia dari mereka. Maka inilah dari penyebab diangkatnya ilmu. Yang pertama, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an minan nas walakin biqabdil ulama. Maka Allah tidak mencabut begitu saja ilmu di muka bumi ini, tetapi dengan dimeninggalkannya para ulama. Dan yang kedua, mendekati kepada kiamat al-kubra, menjelang diadakan hari kiamat, seperti di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan juga gurunya Imam Al-Hakim, bahwa turfa'u al-ilm kawasli saub, kawasli as-saubi, seperti kain yang diambil benangnya satu persatu. Fala ya'rifu as-salah wala ya'rifu as-saum wala ya'rifu kalimat la ilaha illallah bal la yu'raf Allah Allah wala yudkar. Maka ilmu itu akan diangkat sedikit demi sedikit, sehingga menjelang dari hari kiamat dalam waktu dekat, ilmu itu sudah tidak ada. Bahkan disebutkan mushaf diangkat di malam hari, sehingga orang-orang yang menyimpan mushaf ingin melihat, tidak ada tulisan di mushaf. Terbayang kita punya masahif yang ada, maka semuanya tidak ada tulisan. Dan begitu pun tidak diketahui
apa itu sholat, apa itu puasa. Dan bahkan tidak didengar kalimat Allah. Maknanya adzan juga sudah tidak ada. Maka di sini juga pengangkatan ilmu. Maka pengangkatan ilmu ada dua tahap. Dimeninggalkan para ulama, maka para ulama meninggal dengan ilmunya. Dan yang kedua, diambil ilmu yang ada pada hati-hati manusia. Maka ini tingkatan yang kedua. Dan pada saat itu bagaimana? Hatta idalam yujad alimun ittakhadhan nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Maka manusia pada zaman itu bagaimana para ulama meninggal? Mereka mencari-cari orang-orang pengganti para ulama dan tidak didapati. Akhirnya mereka mengambil orang-orang ru'usan juhalan, orang-orang bodoh, tidak mengetahui agama, profesinya pelawak, profesinya joker, tukang membuat orang ketawa, namun menjadi public figure, namun dia menjadi terkenal di televisi, terkenal di YouTube, jadi YouTuber, dijadikan alim ulama. Fa'aftau bighairi ilmin. Maka si pelawak, si joker, si YouTuber, dan vlogger ini dijadikan ulama. Orang-orang yang bodoh, tidak berilmu, tetapi dia menjadi public figure, menjadi orang terkenal karena sibuk di YouTube, sibuk di TikTok, terkenal. Setiap iklan dia ada, setiap kita buka sesuatu dia akan datang, maka terkenal. Akhirnya pada bulan Ramadan didandanin pakai kopea hitam, pakai baju koko, pakai sarung. Kemudian soal jawab tentang agama, dan setiap jawabannya sambil ketawa karena dari akalnya. Maka itulah keadaan kelak. Dan sekarang sudah mulai banyak. Fasu'ilu, maka ditanya tentang agama, fa'aftau bighairi ilmin, maka dia akan berfatwa dengan tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka dia sesat dan menyesatkan. Maka hadis ini menjelaskan dari Abdullah bin Amr bin al-As muttafaqun alaih, bahwa yang diinginkan dengan diangkatnya ilmu, an yurfa'a al-ilmu wa yathbutul jahl, dan merajalelanya kebodohan itu bukan hanya sekedar ilmu diangkat, tetapi dimeninggalkannya para ulama, dan akhirnya kebodohan nyata di muka bumi ini. Dan kemudian manusia akan mengambil mufti-mufti, orang-orang yang paling dungu, paling bodoh dari agamanya. Bisa jadi dia pandai dari segi ilmu yang lain dunia, namun ilmu agama dia bodoh. Akhirnya dijadikanlah mufti, dan dhallu fa'adallu wa adallu, maka dia sesat dan menyesatkan manusia yang lain. Maka dari alamat as-sa'ah disebutkan oleh Nabi, dari alamat hari kiamat akan dekat, dan di sini alamat yang sugro dan kubro. Yang sugro dimeninggalkan para ulama, yang kubro diangkat. Bahkan lafaz-lafaz Al-Quran dan kalimat-kalimat Allah dan ilmu as-siyam wa zakah tidak diketahui. Itu pada saat mendekati hari kiamat, sehingga tidak diketahui kalimat Allah itu apa. Maka pada saat itu sudah sangat dekat. Jadi alamat dengan menyebarnya kebodohan dan diangkat ilmu itu ada dua alamat. Alamat sugro dan kubro. Sugro di zaman sekarang dimeninggalkannya para ulama, dan alamat al-kubro diangkat ilmu itu sendiri.
Bahkan mushaf-mushaf tidak tertulis lagi tulisan Al-Quran padanya. Wa yusrabal khamru wa yadhuruz zina. Dan khamr itu bagaikan air minum aqua dan sebagainya. Akan diminum bagaikan air minum biasa. Maka semua orang terbayang pada mabuk. Karena minuman-minuman keras khamr bagaikan air teko, bagaikan air suling, RO. Semua bebas. Jadi orang makan minum dengan khamr. Orang haus minum dengan khamr. Sehingga semua orang dalam keadaan fly. Semua orang berjalan tidak seperti manusia berjalan, tetapi berputar, bergoyang, dan semuanya dalam keadaan fly, dalam keadaan ecstasy, dalam keadaan mabuk. Sehingga inilah dari keadaan pada saat itu. Wa yadharuz zina, maka perzinaan akan merajalela juga. Karena apa tadi? Manusia pada mabuk. Maka dari bahayanya khamr, seseorang akan mabuk, maka dia akan lupa ingatan, tidak peduli berzina. Yang jelas ada syahwat, di depannya ada perempuan, langsung bagaikan kucing. Maka di sini baik dia perempuan yang belum menikah ataupun istri tetangga, sikat. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, perzinaan di mana-mana. Perselingkuhan menjadi suatu kebanggaan. Subhanallah, perselingkuhan yang zina itu muhson, menyebabkan dirajam di dalam Islam. Namun di zaman now adalah kebanggaan. Berapa dari para artis bangga bisa berselingkuh dengan artis papan atas. Berapa dari perempuan bangga mendapatkan miliaran-miliaran dari para artis papan atas karena selingkuh. Allahul musta'an. Maka yusrabal khamru wa yadharuz zina, ini dari efek dikarenakan ilmu telah diangkat. Sehingga di saat diangkat ilmu akan menjadi sumber malapetaka. Dengan khamr itu dijadikan bagaikan minuman biasa, dan perzinaan suatu perkara yang biasa. Maka semua orang berzina biasa. Dan itu kalau antum sadari di zaman sekarang sudah banyak, terutama di negeri kufar. Maka di negeri kufar minuman itu biasa, khamr. Dan perzinaan sudah biasa. Jadi mereka tidak ada pernikahan seperti kita. Jadi beruntunglah kalian di negeri Islam. Karena kalau kalian di negeri kufar, kalian sekolah, ada teman perempuan SMA, SMP, ya tertarik ya sudah. Tidak ada akad nikah. Dan bahkan sampai sekarang tinggal di negeri Arab tanpa pernikahan, punya anak dan sebagainya. Orang-orang kafir seperti itu. Maka inilah dari alamat hari kiamah yang jelas ada 4, ataupun 4-nya ini bisa jadi alamat di zaman now, mulai dari jauh-jauh, alamat as-sugro dan alamat al-kubro. Diangkat ilmu dan menyebar kebodohan bisa jadi di sugro seperti di zaman now, dan kubro kelak akan diambil Al-Quran dan hafalan-hafalan di dalam hati, sehingga tidak diketahui sholat itu apa, puasa itu apa, Allah itu siapa, tidak diketahui. Dan juga alamat ketiga, khamr akan dijadikan bagaikan air aqua, air RO, air yang kita minum, air suling. Dan juga perzinaan menyebar di mana-mana dan manusia tidak butuh kepada
pernikahan. Ngapain menikah? Bukan masalah nggak punya uang. Menikah itu kamu diikat dengan pernikahan. Ini istriku, hanya itu istriku. Jadi diikat. Tapi kalau tidak punya istri, bisa bebas dengan perempuan-perempuan yang lain. Seperti si Susan dengan Sufyan nanti. Maka si Susan akan menikah dengan kucing sejenisnya Anggora. Namun kucing yang sejenisnya Anggora dan Persia mati, maka kucing kampung pun tidak masalah. Karena bebas, tidak ada pernikahan di antara mereka. Allah. Maka manusia akan seperti para binatang. Wa naktafi ila huna.